Hari itu, Amel berdiri di hadapan keluarga Dayat saat suaminya mengucapkan talak 3 dengan penuh penghinaan. Semua orang tersenyum, menunggu air mata dan kehancuran wanita yang mereka anggap tidak berdaya. Namun yang membuat mereka terdiam adalah reaksi Amel yang justru tertawa puas, seolah sudah mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Di balik ketenangannya, ada rahasia besar, bukti perjuangan, dan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Lalu, apa yang sebenarnya membuat Amel begitu yakin bahwa perceraian itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kejatuhan mereka? Kalimat-kalimat itu terdengar jelas di telinga Amel. Selama ini ia memilih diam ketika mereka merendahkannya. Ia memilih mengalah ketika keluarganya Dayat menyalahkannya. Ia bahkan tetap tersenyum ketika kerja kerasnya dianggap tidak pernah ada. Namun hari itu berbeda. Hari itu, semua orang ingin melihatnya jatuh. Dayat melangkah mendekat. Tatapannya penuh keyakinan, seolah ia sudah memenangkan sebuah pertarungan. Aku ingin mengakhiri semuanya sekarang. Amel masih diam. Aku jatuhkan talak 3 kepadamu. Suasana langsung berubah. Beberapa orang menatap Amel dengan rasa penasaran. Mereka menunggu reaksi wanita yang selama ini mereka anggap lemah. Mereka ingin melihat air mata. Mereka ingin melihat Amel memohon. Mereka ingin melihatnya kehilangan kendali. Tetapi yang terjadi justru membuat semua orang terdiam. Amel tersenyum. Bukan senyum bahagia. Bukan juga senyum seseorang yang tidak terluka. Itu adalah senyum seseorang yang akhirnya memahami bahwa perjuangannya selama ini memang tidak pernah dihargai. Kemudian Amel tertawa kecil. Tawa itu membuat Dayat mengernyitkan dahi. Kamu tertawa? Tanya Dayat dengan nada tidak percaya. Amel menatapnya. Iya, Dayat. Aku tertawa. Kamu tidak takut kehilangan semuanya? Amel menarik napas panjang. Yang lucu adalah kalian semua berpikir aku baru saja kehilangan sesuatu. Keluarga Dayat saling melihat. Mereka tidak mengerti maksud perkataannya. Ibu Dayat langsung menyela. Jangan sok kuat, Amel. Jangan berpura-pura tidak sakit. Setelah ini kamu tidak punya apa-apa. Amel menoleh kepada wanita itu. Dulu, ia sangat menghormati ibu mertuanya. Ia menganggapnya seperti ibu sendiri. Ia membantu keluarga itu tanpa pernah berharap dipuji. Tetapi hari itu, untuk pertama kalinya, Amel melihat mereka apa adanya. Orang-orang yang hanya menghargai seseorang ketika mereka masih membutuhkan. Ibu benar, jawab Amel pelan. Semuanya terlihat puas mendengar jawaban itu. Namun Amel melanjutkan kalimatnya. Aku memang tidak punya apa-apa. Karena semua yang aku lakukan selama ini bukan untuk memiliki sesuatu. Aku hanya ingin membangun keluarga. Wajah Dayat mulai berubah. Ada sesuatu dalam suara Amel yang membuatnya tidak nyaman. Selama ini Dayat mengira Amel hanyalah wanita yang selalu mengikuti keputusan dirinya. Ia mengira kesuksesan yang ia miliki adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ia lupa siapa yang menemaninya ketika usahanya hampir bangkrut. Ia lupa siapa yang menjual barang berharganya agar bisnisnya tetap berjalan. Ia lupa siapa yang menyusun banyak rencana ketika dirinya hanya memikirkan cara mendapatkan keuntungan. Amel berdiri perlahan. Aku tidak akan menangis hari ini. Semua mata tertuju padanya. Aku juga tidak akan meminta kamu kembali. Dayat terlihat terkejut. Mungkin dalam pikirannya, Amel akan memohon seperti sebelumnya. Namun wanita yang berdiri di depannya sekarang bukan lagi Amel yang selalu mengalah. Aku hanya ingin mengucapkan satu hal. Amel mengambil tasnya yang berada di kursi. Suatu hari nanti, kalian akan mengerti kenapa aku bisa tersenyum saat kehilangan kalian. Dayat tertawa kecil. Kamu mengancamku? Amel menggeleng. Tidak. Aku hanya mengatakan kenyataan. Ia berjalan menuju pintu. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang meminta maaf. Tidak ada yang menyadari bahwa mereka baru saja melepaskan seseorang yang selama ini menjadi alasan banyak hal berjalan dengan baik. Ketika Amel keluar dari rumah itu, air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena ia kehilangan Dayat, tetapi karena ia menyadari bahwa selama ini ia mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar melihat perjuangannya. Namun Amel tidak tahu satu hal. Hari itu bukan akhir dari hidupnya. Hari itu adalah awal dari terbukanya semua rahasia yang selama ini ia simpan. Di dalam tasnya, terdapat dokumen, bukti, dan catatan perjalanan yang bisa mengubah pandangan semua orang tentang siapa sebenarnya Amel. Mereka mengira telah menghancurkannya.
Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja membangunkan seseorang yang selama ini memilih diam. Dan ketika kebenaran mulai keluar, tidak semua orang akan siap menerimanya. 3 hari setelah meninggalkan rumah Dayat, Amel masih belum terbiasa dengan kesunyian yang ada di sekelilingnya. Rumah kecil yang ia tinggali sekarang jauh berbeda dengan rumah besar milik Dayat. Tidak ada suara keluarga yang sibuk membicarakan dirinya. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada lagi usaha untuk membuat semua orang merasa bahagia sementara dirinya sendiri terlupakan. Anehnya, Amel justru merasa lebih tenang. Ia duduk di meja kecil dekat jendela sambil membuka sebuah kotak kayu yang sudah lama ia simpan. Di dalamnya terdapat berbagai kenangan selama pernikahannya dengan Dayat. Foto lama, catatan keuangan, surat perjanjian bisnis, dan beberapa dokumen yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Tangannya berhenti ketika melihat foto pernikahannya. Dulu, ia benar-benar percaya bahwa pernikahannya dengan Dayat akan menjadi perjalanan panjang yang penuh kebahagiaan. Amel bukan wanita yang menikah karena harta. Ia menikah karena cinta. Saat pertama kali mengenal Dayat, pria itu bukanlah seseorang yang memiliki banyak hal. Dayat hanya seorang pemuda dengan mimpi besar dan semangat tinggi. Banyak orang meragukan Dayat. Bahkan keluarganya sendiri pernah mengatakan bahwa impiannya terlalu tinggi. Tetapi Amel berbeda. Ia percaya pada pria yang dicintainya. Aku akan membantumu sampai berhasil, kata Amel saat itu. Dan ia benar-benar melakukannya. Ketika Dayat memulai usaha kecilnya, Amel menjadi orang pertama yang mendukungnya. Ia membantu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ia mencari cara agar uang yang sedikit bisa digunakan dengan bijak. Ia menemani Dayat ketika pria itu pulang dengan wajah kecewa karena dagangannya tidak berjalan sesuai harapan. Ada banyak malam ketika Dayat hampir menyerah. Aku rasa aku tidak akan berhasil, Mel, ucap Dayat suatu malam. Amel hanya tersenyum sambil memberikan segelas minuman hangat. Berhasil itu bukan tentang siapa yang tidak pernah gagal, tapi tentang siapa yang tetap mencoba meskipun gagal berkali-kali. Kalimat sederhana itu selalu membuat Dayat kembali bangkit. Namun setelah usaha mereka mulai berkembang, perlahan semuanya berubah. Dayat mulai sibuk. Pertemuannya semakin banyak. Lingkaran pertemanannya berubah. Dan yang paling menyakitkan, sikapnya terhadap Amel juga berubah. Awalnya hanya hal kecil. Dayat mulai jarang bertanya tentang hari Amel. Mulai sering pulang larut malam tanpa memberi kabar. Mulai menganggap pendapat Amel tidak penting. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan bisnis, kata Dayat suatu hari. Padahal beberapa tahun sebelumnya, bisnis itu dibangun bersama. Amel hanya diam. Ia berpikir mungkin Dayat sedang lelah. Mungkin tekanan pekerjaan membuatnya berubah. Namun ternyata bukan hanya Dayat yang berubah. Keluarganya pun mulai memperlakukan Amel berbeda. Dulu, ketika usaha Dayat masih kecil, mereka sering memuji Amel. Untung Dayat punya istri seperti kamu. Kamu wanita yang sabar. Tetapi setelah Dayat mulai sukses, ucapan mereka berubah. Kamu beruntung bisa hidup nyaman sekarang. Jangan terlalu banyak menuntut Dayat. Dia sudah bekerja keras. Kalau bukan karena Dayat, kamu mungkin tidak akan punya kehidupan seperti ini. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya bagaimana Amel bertahan selama masa sulit. Tidak ada yang tahu bahwa ketika Dayat tidak memiliki modal, Amel menggunakan tabungan pribadinya. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa aset awal bisnis Dayat berasal dari pengorbanannya. Bahkan Dayat sendiri mulai melupakan hal itu. Amel menutup kotak kayu tersebut. Ia tidak membuka semua bukti itu karena ingin menghancurkan Dayat. Sejak awal, Amel tidak pernah berniat menjatuhkan pria yang pernah ia cintai. Namun setelah kejadian hari itu, ia sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Selama bertahun-tahun, orang-orang menganggap kesabarannya sebagai kelemahan. Mereka salah. Kesabaran Amel bukan berarti ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya memilih menunggu waktu yang tepat. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan masuk dari sahabat lamanya, Rina. Mel, aku dengar tentang kejadian di rumah Dayat. Kamu baik-baik saja? Amel membaca pesan itu beberapa kali sebelum membalas. Aku baik. Mungkin ini memang harus terjadi. Tidak lama kemudian, Rina menelepon. Kamu yakin tidak mau melawan? Mereka sudah mempermalukan kamu di depan banyak orang. Amel tersenyum tipis. Aku tidak perlu membalas dengan kemarahan, Rin. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Amel melihat kembali dokumen di depannya. Aku hanya akan menunjukkan kenyataan. Rina terdiam.
Ia tahu Amel bukan tipe orang yang suka mencari masalah. Tetapi ia juga tahu, ketika Amel sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sementara itu, di rumah Dayat, suasana justru tidak seperti yang mereka bayangkan. Awalnya mereka merasa kemenangan sudah berada di tangan mereka. Namun beberapa hari setelah Amel pergi, masalah mulai muncul. Beberapa pekerjaan yang biasanya berjalan lancar mulai berantakan. Salah satu karyawan lama Dayat mengundurkan diri. Beberapa pelanggan besar mulai mempertanyakan perubahan sistem dalam bisnis. Dayat mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Tetapi ia belum mengerti apa. Ia hanya tahu satu hal. Sejak Amel pergi, semuanya terasa berbeda. Malam itu, Dayat membuka laptop lamanya. Ia menemukan beberapa file lama yang sudah lama tidak ia perhatikan. Di dalamnya terdapat catatan strategi bisnis, rencana pengembangan usaha, dan berbagai ide yang dulu membantu perusahaannya berkembang. Nama pembuat dokumen itu hanya satu. Amel. Dayat terdiam. Untuk pertama kalinya setelah perceraian mereka, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Selama ini, apa yang sebenarnya aku lakukan? Namun kesadaran itu datang terlambat. Karena Amel sudah memulai langkah barunya. Dan kali ini, ia tidak berjalan di belakang siapapun. Ia berjalan untuk dirinya sendiri. Sementara Dayat perlahan mulai menyadari bahwa wanita yang selama ini ia anggap biasa saja ternyata adalah bagian terbesar dari keberhasilannya. 1 bulan telah berlalu sejak Amel meninggalkan rumah Dayat. Banyak orang mengira hidup Amel akan berubah menjadi lebih buruk setelah perceraian itu. Mereka membayangkan Amel akan kesulitan menjalani hari-harinya tanpa seorang suami yang selama ini dianggap sebagai sumber kehidupannya. Namun kenyataan justru berbeda. Setiap pagi, Amel mulai membangun rutinitas baru. Ia bangun lebih awal, mengurus pekerjaannya, bertemu orang-orang baru, dan perlahan menyusun kembali hidup yang sempat ia abaikan selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi rasa takut membuat keputusan. Tidak ada lagi kebiasaan meminta izin untuk hal-hal kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amel merasa bebas menjadi dirinya sendiri. Sementara itu, kehidupan Dayat tidak berjalan semulus yang ia bayangkan. Setelah Amel pergi, awalnya Dayat masih merasa semuanya akan baik-baik saja. Ia yakin perceraian itu justru akan membuat hidupnya lebih mudah. Baginya, Amel hanyalah seseorang yang terlalu banyak ikut campur dalam urusan bisnis. Aku bisa mengurus semuanya sendiri, pikir Dayat. Namun keyakinan itu mulai goyah ketika berbagai masalah muncul satu persatu. Beberapa keputusan yang dulu selalu dibicarakan bersama Amel mulai menghasilkan masalah. Proyek yang seharusnya berjalan lancar mengalami hambatan. Keuangan perusahaan mulai tidak stabil. Bahkan beberapa pelanggan lama mulai mempertanyakan perubahan yang terjadi. Dayat mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Tetapi ia masih terlalu gengsi untuk mengakui bahwa ada seseorang yang selama ini menjadi penopang keberhasilannya. Di rumah, keluarganya juga mulai merasakan perubahan. Ibu Dayat yang dulu sering meremehkan Amel mulai merasa tidak nyaman melihat kondisi anaknya. "Kenapa akhir-akhir ini usaha kamu banyak masalah?" tanyanya suatu malam. Dayat yang sedang melihat laporan keuangan hanya diam. "Aku juga sedang mencari tahu, Bu. Biasanya semua bisa kamu atasi." Dayat menghela napas. Dulu, ketika ada masalah besar dalam bisnisnya, selalu ada Amel yang membantunya mencari jalan keluar. Namun sekarang, tidak ada lagi seseorang yang diam-diam memikirkan solusi sebelum masalah menjadi besar. Tidak ada lagi seseorang yang mengingatkan ketika Dayat mengambil keputusan terburu-buru. Dan perlahan, kenyataan mulai terlihat. Amel bukan sekadar istri. Amel adalah orang yang selama ini menjaga banyak hal tetap berjalan. Di sisi lain, Amel sedang berada di sebuah kafe kecil bersama seorang wanita bernama Rina. Mereka sudah berteman sejak lama. Rina adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui perjuangan Amel selama menikah dengan Dayat. "Aku masih tidak percaya kamu bisa setenang ini setelah semua yang terjadi," kata Rina sambil memperhatikan sahabatnya. Amel tersenyum kecil. "Aku sudah menangis berkali-kali sebelum hari itu, Rin." Rina terdiam. Maksud Amel adalah selama bertahun-tahun. Ia sudah menangis ketika usahanya tidak dihargai. Ia sudah terluka ketika suaminya mulai berubah. Ia sudah kecewa ketika orang-orang yang ia bantu justru menjadi orang yang menjatuhkannya. Hanya saja, ketika mereka mengucapkan tala itu, "Aku sadar satu hal," lanjut Amel. "Apa? Aku tidak kehilangan suami. Aku kehilangan seseorang yang sudah tidak lagi menghargai keberadaanku." Rina menggenggam tangan Amel.
Lalu apa rencanamu sekarang? Amel membuka sebuah map yang ia bawa. Di dalamnya terdapat dokumen lama tentang perjalanan bisnis Dayat. Aku akan mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Rina melihat dokumen tersebut dengan hati-hati. Mel, kamu yakin ingin melakukan ini? Amel mengangguk. Aku tidak ingin menghancurkan bisnis Dayat. Lalu? Aku hanya ingin menghentikan kebohongan bahwa semua kesuksesan itu hanya karena dia. Amel kemudian menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak diketahui banyak orang. Ketika Dayat pertama kali mendirikan usaha, modal awal bukan hanya berasal dari dirinya. Ada uang tabungan Amel yang digunakan. Ada ide pemasaran Amel yang membuat bisnis itu berkembang. Ada strategi keuangan yang Amel susun agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Bahkan beberapa kerjasama besar terjadi karena Amel yang membangun hubungan dengan pihak lain. Namun semua itu tidak pernah disebutkan. Ketika nama Dayat mulai dikenal, semua orang hanya melihat pria sukses yang berdiri di depan. Tidak ada yang melihat wanita yang berdiri di belakangnya. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mulai menyebar di lingkungan bisnis. Ada seorang wanita bernama Amel yang membuka perusahaan baru. Awalnya banyak yang meremehkan. Mereka berpikir Amel hanya mencoba membuktikan sesuatu setelah bercerai. Namun perlahan, pandangan orang mulai berubah. Cara Amel bekerja menunjukkan bahwa ia bukan wanita biasa. Ia memiliki pengalaman, kemampuan, dan pemahaman bisnis yang selama ini tidak pernah terlihat. Bahkan beberapa mantan rekan kerja Dayat mulai menghubungi Amel. Mereka tahu siapa yang sebenarnya memahami jalannya bisnis. Kabar itu akhirnya sampai kepada Dayat. Ia membaca berita tentang perkembangan usaha Amel dengan wajah tidak percaya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan semua ini? Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Karena sebenarnya jawabannya sudah ada sejak lama. Amel memang selalu mampu. Hanya saja, selama ini ia memilih menggunakan kemampuannya untuk membangun orang lain. Dayat menatap layar ponselnya dengan pikiran yang kacau. Ia teringat hari ketika Amel pergi. Ia teringat senyum wanita itu saat semua orang menunggu kehancurannya. Saat itu ia mengira Amel hanya sedang berpura-pura kuat. Sekarang ia mulai menyadari sesuatu. Amel tidak sedang menyembunyikan kesedihan. Amel sedang menyembunyikan kekuatannya. Malam itu, Amel membuka kembali dokumen terakhir yang masih ia simpan. Sebuah bukti yang selama ini tidak pernah ia gunakan. Bukti yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya yang membangun fondasi kesuksesan Dayat. Namun Amel belum berniat mengeluarkannya. Belum sekarang. Ia ingin memberikan kesempatan kepada Dayat untuk menyadari kesalahannya sendiri. Tetapi jika mereka masih memilih merendahkan dan menyalahkannya, maka ia tidak akan ragu menunjukkan seluruh kebenaran. Karena terkadang, balasan terbaik bukanlah menghancurkan seseorang. Balasan terbaik adalah membiarkan mereka melihat sendiri nilai seseorang yang dulu mereka anggap tidak berarti. Dan hari itu semakin dekat. Sejak kabar tentang keberhasilan Amel mulai terdengar, suasana di keluarga Dayat perlahan berubah. Orang-orang yang dulu dengan mudah meremehkan Amel mulai membicarakan namanya dengan nada berbeda. Bukan lagi sebagai wanita yang dianggap gagal mempertahankan rumah tangga. Bukan lagi sebagai mantan istri yang mereka kira akan hidup dalam kesulitan. Kini mereka mulai melihat Amel sebagai seseorang yang memiliki kemampuan besar. Seseorang yang selama ini mereka abaikan. Namun bagi Dayat, kenyataan itu terasa jauh lebih menyakitkan. Setiap kali mendengar nama Amel disebut, ada rasa tidak nyaman yang muncul dalam dirinya. Ia mulai membuka kembali kenangan lama yang selama ini ia kubur. Tentang bagaimana Amel selalu berada di sampingnya ketika ia belum memiliki apa-apa. Tentang bagaimana wanita itu percaya kepadanya ketika banyak orang meragukannya. Dan tentang bagaimana ia sendiri yang akhirnya menghancurkan kepercayaan itu. Suatu malam, Dayat duduk sendirian di ruang kerjanya. Di meja ada beberapa dokumen lama yang baru saja ia temukan. Dokumen tersebut adalah catatan awal perjalanan bisnisnya. Semakin ia membaca, semakin sulit baginya untuk menyangkal kenyataan. Banyak ide yang tertulis di sana berasal dari Amel. Ada strategi pemasaran yang membuat produknya dikenal luas. Ada rencana pengelolaan keuangan yang menyelamatkan bisnisnya dari kerugian. Ada catatan tentang hubungan dengan pelanggan yang selama ini membuat perusahaannya bertahan. Dan di bagian bawah beberapa dokumen itu, terdapat tulisan tangan Amel. Jangan hanya mengejar keuntungan. Bangun kepercayaan, karena bisnis yang kuat dibangun dari hubungan yang baik. Dayat memegang kertas itu cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu kepada dirinya sendiri.
Selama ini ia mengira Amel hanya membantu. Padahal kenyataannya, Amel ikut membangun semuanya. Keesokan harinya, sebuah pertemuan besar diadakan. Beberapa orang penting yang pernah bekerja sama dengan Dayat datang untuk membahas kondisi perusahaan. Namun suasana berubah ketika salah satu dari mereka mengatakan sesuatu yang membuat Dayat terdiam. "Pak Dayat, sebenarnya kami sudah lama ingin bertanya." Dayat menatap pria tersebut. "Tentang apa? Kenapa Ibu Amel tidak lagi terlibat dalam perusahaan?" Ruangan menjadi hening. Dayat tidak langsung menjawab. Pria itu melanjutkan. "Karena selama ini kami bekerja sama bukan hanya dengan Anda. Banyak keputusan penting dulu dibuat bersama Ibu Amel." Kalimat itu membuat Dayat merasa semakin tertekan. Ia baru menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang kehilangan Amel. Orang lain juga merasakan perubahan setelah wanita itu pergi. Sementara itu, Amel sedang berada di kantornya ketika seseorang datang menemuinya. Orang itu adalah salah satu mantan karyawan perusahaan Dayat. "Bu Amel, saya ingin meminta maaf." Amel terlihat bingung. "Untuk apa?" "Dulu saya ikut diam ketika banyak orang meremehkan ibu." Pria itu menunduk. "Saya tahu ibu yang banyak membantu perusahaan itu berkembang. Tapi semua orang hanya melihat Pak Dayat sebagai pemimpin." Amel terdiam. Ia tidak marah. Ia hanya merasa lelah. Lelah karena selama ini kebenaran harus menunggu begitu lama untuk terlihat. "Saya tidak membutuhkan orang untuk membela saya sekarang," jawab Amel. "Saya hanya ingin orang-orang belajar menghargai perjuangan siapapun yang berada di belakang sebuah keberhasilan." Pria itu mengangguk. Ia semakin yakin bahwa wanita di depannya bukan seseorang yang ingin balas dendam. Amel hanya ingin keadilan. Beberapa hari kemudian, Dayat akhirnya memutuskan menemui Amel. Ia datang ke kantor baru milik mantan istrinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Amel bukan sebagai wanita yang dulu selalu menunggunya pulang. Hari itu, Amel terlihat berbeda. Ia percaya diri. Ia tenang. Dan yang paling membuat Dayat terkejut, Amel terlihat bahagia tanpa dirinya. "Mel." Amel mengangkat wajahnya. "Dayat." Suara Amel terdengar biasa saja. Tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Hal itu justru membuat Dayat semakin merasa bersalah. "Aku ingin bicara." Amel mempersilakan Dayat duduk. Beberapa saat mereka hanya diam. Akhirnya Dayat membuka suara. "Aku baru tahu banyak hal." Amel menatapnya. "Aku tahu kamu membantu aku selama ini." Dayat menarik napas. "Aku tahu aku tidak menghargai semua yang sudah kamu lakukan." Untuk pertama kalinya, Amel melihat Dayat mengakui kesalahannya. Tetapi luka yang ia simpan tidak hilang hanya karena satu permintaan maaf. "Aku tidak pernah meminta kamu mengangkat namaku, Dayat," kata Amel. "Aku hanya ingin kamu tidak menghapus keberadaanku." Dayat menunduk. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Karena Amel benar. Yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang tidak memberikan penghargaan, tetapi ketika seseorang bertindak seolah perjuangan kita tidak pernah ada. "Aku salah," ucap Dayat pelan. Amel tersenyum tipis. "Aku tahu." Dayat menatapnya. "Kamu tahu? Karena dulu aku sudah mencoba memberitahumu." Suasana kembali sunyi. Dayat sadar, selama ini bukan Amel yang tidak berbicara. Dirinya yang tidak pernah benar-benar mendengarkan. Sebelum pulang, Dayat berhenti di depan pintu. "Mel, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya?" Amel terdiam. Pertanyaan itu pernah ia tunggu bertahun-tahun lalu. Namun sekarang, ketika Dayat akhirnya mengucapkannya, hatinya sudah berbeda. "Aku tidak tahu, Dayat." Dayat menatapnya penuh harap. "Tapi aku tahu satu hal." "Apa?" "Aku tidak bisa kembali menjadi wanita yang sama seperti dulu." Dayat mengerti maksudnya. Amel bukan lagi wanita yang akan menerima luka hanya karena cinta. Setelah Dayat pergi, Amel berdiri di dekat jendela. Ia melihat pria yang pernah menjadi bagian terbesar dalam hidupnya berjalan menjauh. Dulu, ia mungkin akan mengejar. Sekarang tidak. Karena Amel sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Dirinya sendiri. Dan tanpa mereka sadari, kebenaran yang lebih besar masih tersimpan. Bukti yang selama ini Amel simpan belum pernah dibuka. Bukti yang akan membuat semua orang memahami betapa besar perannya dalam perjalanan hidup Dayat. Dan ketika semuanya terungkap, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tidak tahu. Setelah pertemuan dengan Dayat hari itu, Amel tidak langsung merasa menang. Baginya,
Kemenangan bukan ketika seseorang yang pernah menyakitinya akhirnya meminta maaf. Kemenangan adalah ketika ia mampu berdiri sendiri tanpa membutuhkan pengakuan dari siapapun. Bertahun-tahun lamanya Amel hidup dengan satu pikiran. Ia harus menjaga pernikahannya. Ia harus mendukung suaminya. Ia harus membuat semua orang bahagia. Namun ia lupa satu hal. Dirinya sendiri juga pantas diperjuangkan. Kini, setelah semua yang terjadi, Amel mulai membangun hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi takut mengambil keputusan. Ia tidak lagi merasa bersalah ketika memikirkan kebahagiaannya sendiri. Dan yang paling penting, ia tidak lagi membiarkan orang lain menentukan harga dirinya. Dalam beberapa bulan, usaha Amel berkembang dengan sangat cepat. Bukan karena ia ingin membuktikan sesuatu kepada Dayat. Bukan karena ia ingin membuat mantan suaminya menyesal. Tetapi karena ia akhirnya menggunakan kemampuan yang selama ini ia simpan untuk dirinya sendiri. Orang-orang mulai mengenal Amel sebagai seorang pengusaha yang memiliki prinsip kuat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang menghargai kerja keras orang lain. Berbeda dengan banyak orang yang hanya melihat hasil akhir, Amel selalu mengingat proses. Ia tahu rasanya bekerja tanpa dihargai. Ia tahu rasanya berada di belakang seseorang dan tidak dianggap. Karena itu, ia tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Suatu hari, salah satu karyawannya berkata, "Bu Amel, saya senang bekerja di sini. Ibu selalu menghargai orang kecil seperti kami." Amel tersenyum. Dalam sebuah keberhasilan, tidak ada orang kecil. Semua orang memiliki peran masing-masing. Kalimat sederhana itu membuat banyak orang semakin menghormatinya. Sementara itu, keadaan Dayat semakin sulit. Bisnis yang dulu terlihat kuat mulai kehilangan arah. Bukan karena Dayat tidak memiliki kemampuan, tetapi karena selama ini ia terlalu terbiasa mendapatkan bantuan tanpa menyadari nilainya. Ia mulai memahami bahwa memimpin bukan hanya tentang mengambil keputusan, tetapi juga tentang mendengarkan orang-orang yang membantu membangun sesuatu bersamanya. Sayangnya, kesadaran itu datang setelah semuanya terlambat. Keluarganya yang dulu selalu mendukung keputusan Dayat mulai menyadari kesalahan mereka. Ibu Dayat yang sebelumnya paling sering merendahkan Amel kini mulai berubah. Suatu sore, ia melihat berita tentang keberhasilan Amel. Wanita yang dulu ia anggap tidak memiliki apa-apa kini menjadi seseorang yang dihormati banyak orang. Ia terdiam cukup lama. Dalam hatinya, ia mulai mengakui sesuatu yang selama ini tidak ingin ia terima. Amel bukan beban. Amel adalah orang yang selama ini membantu keluarga mereka berdiri. Beberapa hari kemudian, Ibu Dayat meminta bertemu dengan Amel. Awalnya Amel ragu, bukan karena ia masih marah, tetapi karena terlalu banyak luka yang pernah terjadi. Namun akhirnya ia setuju. Mereka bertemu di sebuah tempat sederhana. Tidak ada keluarga besar. Tidak ada orang lain. Hanya mereka berdua. Wanita yang dulu selalu memberikan penilaian dan wanita yang dulu selalu dia menerima semuanya. "Aku ingin meminta maaf," kata Ibu Dayat pelan. Amel tidak langsung menjawab. "Saya sadar sekarang, saya terlalu banyak melihat dari apa yang terlihat." Wanita itu menunduk. "Saya hanya melihat anak saya sukses. Saya tidak melihat siapa yang membantu dia sampai di titik itu." Amel menarik napas. "Saya tidak membenci ibu." Ibu Dayat menatapnya. "Tapi saya berharap ibu belajar satu hal." "Apa itu?" "Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena dia tidak menunjukkan semua yang dia lakukan." Mata Ibu Dayat mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia melihat Amel bukan sebagai menantu yang dianggap kurang, tetapi sebagai wanita kuat yang pernah ia sakiti. Di sisi lain, Dayat terus berusaha memperbaiki hidupnya. Ia mulai memperbaiki cara menjalankan bisnis. Ia belajar mendengarkan orang lain. Ia berhenti merasa bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Namun satu hal masih mengganggu pikirannya. Amel. Bukan karena ia kehilangan seseorang yang bisa membantunya, tetapi karena ia kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya. Seseorang yang percaya kepadanya ketika dirinya belum menjadi siapa-siapa. Suatu malam, Dayat datang menemui Amel untuk kedua kalinya. "Aku tahu mungkin aku tidak pantas meminta apapun darimu," katanya. Amel diam mendengarkan. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal." Dayat menatap wanita di depannya. "Bukan hanya karena aku kehilangan bisnis yang dulu kamu bantu bangun, tapi karena aku kehilangan seseorang yang tulus mencintaiku." Amel terdiam. Ada bagian kecil dalam hatinya yang masih mengingat Dayat yang dulu. Pria sederhana yang pernah berjanji akan menjaganya.
Tetapi cinta saja tidak selalu cukup. Sebuah hubungan membutuhkan penghargaan, kejujuran, dan rasa saling menghormati. Aku menghargai penyesalanmu, Dayat. Dayat menatapnya penuh harapan. Tapi aku tidak bisa kembali hanya karena kamu akhirnya menyadari kesalahanmu. Kalimat itu membuat Dayat terdiam. Dulu, ia mengira Amel akan selalu menunggunya. Ia mengira pintu itu akan selalu terbuka. Ternyata tidak. Ada batas yang tidak boleh dilewati. Malam itu, Amel kembali ke rumahnya dengan perasaan lebih ringan. Ia tidak merasa menang karena melihat Dayat menyesal. Ia tidak merasa puas karena keluarganya akhirnya meminta maaf. Yang membuatnya bahagia adalah satu hal. Ia sudah berhasil menemukan dirinya kembali. Dulu, semua orang menunggu Amel menangis ketika Dayat mengucapkan talak 3. Mereka yakin hidupnya akan hancur. Mereka yakin ia tidak akan mampu berdiri tanpa Dayat. Namun mereka salah. Karena wanita yang mereka anggap lemah ternyata hanya sedang menunggu waktu untuk menunjukkan kekuatannya. Dan kini, saat semua orang mulai memahami siapa Amel sebenarnya, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Amel akan memberikan kesempatan kedua kepada Dayat? Atau memilih meninggalkan masa lalu dan membuka lembaran baru? Jawabannya hanya diketahui oleh Amel. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keputusan itu benar-benar berada di tangannya. 6 bulan telah berlalu sejak hari ketika Amel meninggalkan rumah Dayat dengan membawa luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Dulu, semua orang mengira hidup Amel akan berhenti setelah perceraian itu. Mereka mengira seorang wanita yang kehilangan suami akan kehilangan arah. Mereka mengira Amel tidak akan mampu berdiri tanpa nama besar Dayat. Namun waktu membuktikan sebaliknya. Amel tidak hanya mampu bertahan. Ia tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu, Amel berdiri di depan gedung kantornya. Tempat itu bukan sekadar bangunan. Tempat itu adalah bukti bahwa ia pernah jatuh, tetapi memilih untuk bangkit. Ia melihat para karyawan yang datang dengan semangat. Tidak ada lagi rasa takut dalam dirinya. Tidak ada lagi perasaan bahwa dirinya hanya seseorang yang berada di belakang kesuksesan orang lain. Kini, ia tahu siapa dirinya. Seorang wanita yang memiliki kemampuan. Seorang wanita yang memiliki nilai. Dan seseorang yang tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Bu Amel, rapat pagi sudah siap, kata salah satu karyawannya. Amel tersenyum. Baik, saya segera datang. Langkahnya terasa ringan. Karena untuk pertama kalinya, ia menjalani hidup yang benar-benar ia pilih sendiri. Sementara itu, Dayat juga mengalami banyak perubahan. Ia tidak lagi menjadi pria yang sama seperti dulu. Setelah kehilangan Amel, ia belajar banyak hal. Ia belajar bahwa kesuksesan tidak hanya tentang angka dan keuntungan. Ia belajar bahwa orang-orang yang mendukungnya bukanlah alat untuk mencapai tujuan. Dan ia belajar bahwa seseorang yang selalu berada di sampingnya tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Dayat memang tidak bisa mengembalikan waktu. Ia tidak bisa menghapus kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan. Ia tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang sudah terlanjur diberikan kepada Amel. Tetapi ia bisa berubah. Dan itulah yang sedang ia lakukan. Suatu hari, Dayat kembali menemui Amel. Namun kali ini, ia datang bukan untuk memohon agar Amel kembali. Ia datang untuk memberikan sesuatu yang selama ini seharusnya ia berikan sejak dulu. Pengakuan. Aku membawa sesuatu, kata Dayat sambil menyerahkan sebuah map. Amel membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen yang menyatakan pengakuan resmi bahwa Amel memiliki peran besar dalam perjalanan bisnis yang pernah mereka bangun bersama. Amel menatap Dayat. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku perlu, jawab Dayat. Karena selama ini aku membiarkan orang-orang berpikir bahwa aku membangun semuanya sendiri. Dayat menunduk. Padahal kenyataannya, ada seseorang yang berjuang bersamaku sejak awal. Amel terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Dayat benar-benar memahami kesalahannya. Bukan karena takut kehilangan. Bukan karena bisnisnya mengalami masalah. Tetapi karena ia akhirnya mengerti nilai seseorang yang pernah ia abaikan. Aku berterima kasih, kata Amel. Dayat tersenyum kecil. Tapi aku tahu, ucapan maaf tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Amel tidak menjawab. Karena memang benar. Ada luka yang membutuhkan waktu untuk sembuh. Beberapa minggu kemudian, Amel bertemu kembali dengan keluarga Dayat. Bukan dalam suasana penuh penghinaan seperti dulu. Kali ini, mereka datang untuk meminta maaf.
Ibu Dayat menggenggam tangan Amel. Dulu saya salah menilai kamu. Amel tersenyum. Semuanya sudah berlalu, Bu. Tidak mudah bagi saya menerima kenyataan bahwa orang yang saya rendahkan justru adalah orang yang paling membantu keluarga kami. Amel mengangguk pelan. Saya tidak ingin menyimpan kebencian. Tapi saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran. Ibu Dayat mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Amel benar. Kadang seseorang baru menyadari nilai sesuatu ketika mereka sudah hampir kehilangannya. Suatu sore, Amel duduk di tempat yang dulu sering ia datangi bersama Dayat ketika mereka masih berjuang. Tempat itu menyimpan banyak kenangan. Ada kebahagiaan, ada perjuangan, ada juga luka. Namun kali ini, Amel tidak lagi melihat masa lalu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Ia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Tidak semua hubungan berakhir sesuai harapan. Tidak semua orang yang kita perjuangkan akan tetap bersama kita. Tetapi setiap pengalaman selalu memberikan pelajaran. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Dayat. Terima kasih karena pernah percaya kepadaku. Maaf karena aku baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Amel membaca pesan itu dengan tenang. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum sedih. Bukan senyum seseorang yang masih berharap. Tetapi senyum seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu. Ia membalas singkat. Semoga kamu menjadi orang yang lebih baik. Aku juga akan melanjutkan hidupku. Setelah itu, Amel meletakkan ponselnya. Tidak ada lagi rasa marah. Tidak ada lagi keinginan untuk membalas. Karena ia sudah mendapatkan balasan terbaik. Bukan melihat Dayat jatuh. Melainkan melihat dirinya sendiri berhasil bangkit. Hari ketika Dayat mengucapkan talak 3 di depan keluarganya, semua orang menunggu Amel menangis. Mereka menunggu ia hancur. Mereka menunggu ia memohon. Namun mereka tidak tahu bahwa hari itu bukan akhir bagi Amel. Hari itu adalah awal. Awal ketika seorang wanita yang selama ini diam akhirnya berdiri untuk dirinya sendiri. Awal ketika seseorang yang diremehkan menunjukkan kemampuannya. Dan awal ketika Amel memahami bahwa kehilangan seseorang bukan berarti kehilangan segalanya. Karena terkadang, sesuatu yang pergi memang harus dilepaskan agar kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya. Amel pernah menjadi wanita yang berdiri di belakang kesuksesan orang lain. Kini, ia menjadi wanita yang membangun jalannya sendiri. Dengan kepala tegak. Dengan hati yang tenang. Dan dengan keyakinan bahwa kebahagiaan tidak pernah bergantung pada siapa yang memilih untuk tinggal. Tetapi pada keberanian untuk tetap melangkah ketika seseorang memilih pergi.